Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan judul Islam dan Dinamika Politik Kontemporer yang beranggotakan Lutfiana Nurhasanah dengan NIM 2121111359, Ariska Putri dengan NIM 2121111367, dan Fajar Andianto dengan NIM 2121111377. Konten yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Islam dan demokrasi, 2. Islam dan ruang publik, 3. Islam dan multikulturalisme. Islam dan demokrasi. Hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia, sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat, serta sebagai simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Abstrak tulisan Islam dan demokrasi ini ingin mengkaji prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi dalam perspektif Islam dan praktik-praktik demokrasi dalam pemerintahan Islam. Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu yakni 1. Al-Adalah, 2. Al-Amanah, 3. Al-Masuliyah, dan 4. Al-Huriyah. Al-Adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana, yakni tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayatnya, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan." Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penjelasan begini, penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan undang-undang yang telah dibuat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik dalam konteks kenegaraan. Pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, yaitu, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Kita tahu bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai. Mengapa demikian? Karena rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi, dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yakni amanah yang harus dipertanggungjawabkan depan rakyat dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya." Al-Huriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Selama hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperlihatkan akhlak, bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol dalam suatu masyarakat. Maka kezaliman akan semakin merajalela.
Maka sabda Nabi Muhammad SAW yaitu, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemahnya iman. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi, maka pemerintahan akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik dalam Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam, yaitu 1. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat. 2. Tunduk kepada syariat-syariat negara. 3. Berkomitmen serta bertanggung jawab. Islam dan ruang publik. Islam dan ruang publik memiliki hubungan, yakni simbol-simbol Islam hadir semakin mencolok di ruang publik Indonesia. Hal ini dilatar belakangi perbedaan-perbedaan tafsir masyarakat tentang agama maupun pengalaman-pengalaman kesejahteraan dan konseptual berhadapan dengan negara. Dari isu keagamaan sentral yang berkembang di ruang publik masih berkisar pada isu keyakinan, ibadah, akhlak, makanan halal, dan hukum keluarga. Namun harus diakui, efikasi pengaruh simbol dan nilai-nilai Islam mengalami peningkatan karena kisarannya antara 35–45%. Media yang paling populer dipakai dan berpengaruh dalam mendorong kehadiran Islam di ruang publik adalah pengeras suara dari masjid atau majelis taklim, TV, dan pengajian di tempat publik seperti lapangan, jalan umum, rumah penduduk, dan ruang pertemuan, serta buku, seni musik, seni peran, sastra, papan nama, stiker, spanduk, dan baliho yang diletakkan di tempat-tempat publik, unjuk rasa, dan peraturan daerah. Internet dalam hal ini merupakan media yang sangat jarang dipakai. Tingkat resepsi masyarakat terhadap penetrasi Islam di ruang publik, terutama menyangkut isu-isu yang biasa diangkat kalangan Islam kultural, juga tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat penerimaan mereka terhadap pemberitaan figur teladani Islam, tayangan musik dan sinetron Islami, peletakan simbol, ajaran, dan propaganda Islam di tempat-tempat publik, dan unjuk rasa menyangkut isu moralitas. Tingkat resepsi masyarakat terhadap Islam di ruang publik yang isinya terkait ibadah atau ritual, cara berpakaian, bacaan Islami, dan keterlibatan pada organisasi massa Islam juga tinggi. Bahkan bisa dipastikan dalam beberapa hal yang disebut terakhir itu telah menjadi pendalaman, perluasan, dan juga penguatan identitas keislaman di tingkat individu dan masyarakat sebagaimana pandangan dan observasi para sarjana. Islam dan multikulturalisme. Ajaran Islam dan multikultural mengandung keagamaan, yaitu sama-sama mengajarkan agar setiap manusia saling menghormati, menghargai, mencintai, toleransi, meskipun mempunyai latar belakang suku, bangsa, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama, sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks tersebut, perbincangan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya, sebab selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan sebagai tunggal, bukan jamak atau multikultural. Di negara Indonesia ini, realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun lokal. Secara lokal, misalnya Islam di Nusantara dibagi oleh chief forgers dalam trikotomi, santri, abangan, dan priai, atau dalam perspektif dikotomi Delir-Nur, yaitu Islam tradisional dan modern, dan masih banyak lagi pandangan lain seperti liberal, fundamental, moderat, radikal, dan sebagainya. Itulah hasil materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.